Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Wos, Baian muncul di atas semua anggota klan Ling pengkhianat. Saat ini semua anggota klan Ling ketakutan saat melihat Ling Qin menjadi orang gila. Ling Qin mungkin tidak mati, tapi menjadi gila adalah momok yang jauh lebih menakutkan dari kematian itu sendiri bagi mereka saat ini. Lari, hanya itu yang ada di dalam benak mereka. Tapi sebelum itu terjadi, tubuh mereka seketika terasa berat hingga kesulitan bernafas. Area sekitar 1000 meter dengan garis-garis berwarna putih, seketika membuat kumpulan klan Ling kini tidak bisa melakukan apa-apa. Itu adalah sebuah domain dari roh asura darah yang Baian gunakan. Srek-srek, tak lama sebuah partikel kecil muncul dari domain milik Baian. Ah, uye. Teriakan seketika menggema ke seluruh area domain, tidak ada yang bisa mendengar teriakan mereka kecuali Baian sendiri. Baian yang melihat asura darah dengan ganas mencabik-cabik inti darah yang diberikan ras vampir atau demi-humans, kini terlihat seperti sebuah ibarat bak berisi air yang dididihkan lalu diaduk-aduk. Goulong, Gouhan, Mohong dan yang lainnya melihat apa yang dilakukan oleh Baian sedikit bergidik ngeri. Baru kali ini aku melihat Tuan Bai turun tangan dengan serius seperti ini, dan saat ia serius, ia jauh mengerikan. Gumam Mohong dalam hati. Setelah bergumam, ia melihat Gouhan dan Goulong yang kini terlihat kembali bersemangat, untuk membantai semua pasukan zombie yang ada di depan mereka, termasuk pasukan Dongjin yang rata-rata memiliki kekuatan setara dengan Gouhan, dan terkuat setara dengan Goulong. Wos! Goulong muncul dalam mode terkuatnya. Bilah tombak kini muncul dalam wujud unik. Bilah tombak dari serangan Goulong melesat dalam wujud layaknya sebuah burung elang. Wos, crash, duar. Dalam sekali serang, seketika pasukan zombie dalam jumlah ribuan langsung sirna. Walau begitu, pasukan zombie bangkit kembali dengan tubuh yang berbeda-beda. Bahkan ada beberapa zombie yang bergabung dengan zombie lainnya saat kembali bersatu. Melihat musuhnya menjadi lebih kuat, bukannya takut, malah semangat Goulong semakin membara, karena inilah pertarungan yang ia nanti-nantikan dari dulu. Hahaha, Haner, lihatlah, merekalah yang ras kita cari-cari selama ini. Namun sayang sebagian dari pasukan kita tidak ikut bertarung dengan mereka, ucap Goulong kini tertawa keras. Ia juga terdengar tidak mengucapkan main-main tanda ia serius jika musuhnya kali ini bisa memuaskan hasrat bertarungnya. Blus, Gouhan yang baru saja membantai zombie yang ada di sebelah utara, bersama pasukan Dongjin yang masih sadar kini mengangguk-angguk. Apa yang ayah ucapkan benar, lihatlah jika Jenderal Gou Ma bersama Jenderal Gouja, Gou Ming, Gou Yung saat ini sedang tersenyum bahagia juga. Sambung Gouhan menunjuk ke arah para jenderal ras setengah naga raksasa. Goar, sebuah teriakan dari zombie setinggi 10 meter langsung menyadarkan Gouhan dan Goulong yang mengobrol ringan saat bertarung. Rupanya dia ingin mati dengan cepat, ucap Gouhan memiringkan kepalanya. Wos, bentuk tubuh Gouhan yang telah sepenuhnya menjadi sosok aslinya, kini muncul di atas zombie setinggi 10 meter tersebut. Gouhan langsung mengayunkan kakinya yang telah diselimuti oleh energi serta hukum terkuatnya. Wos, duar.
Tubuh zombie tersebut langsung hancur tanpa bisa beregenerasi lagi, karena Gohan menggunakan hukum api tingkat surgawi. Srek, dengan seringai lebar Gohan mengeluarkan tombak kebanggaannya. Waktunya pembasmian, ucap Gohan menyunggingkan senyum tipis. Srek-srek, Gohan yang berada di udara langsung mengambil sikap kuda-kuda untuk berniat menyerang. Teknik nafas naga, hembusan tanpa jejak, ucap Gohan langsung bergerak layaknya seseorang yang bernafas, tanpa diketahui oleh teman di dekatnya. Dret, kilatan petir hitam tiba-tiba muncul. Kilatan petir tersebut tak lain adalah Gohan yang baru saja memusnahkan setengah pasukan zombie. Di tempat Goulong, ia juga tidak mau ketinggalan setelah melihat putranya bergerak lebih dulu. Dia sudah mencapai tahap hembusan tanpa jejak, ucap Goulong sedikit terkejut. Tapi seketika wajahnya bersinar saat gerombolan zombie mendekatinya. Hehehe. Siapa suruh kalian semua bodoh dengan menjadi pengikut mereka? Pada akhirnya kekuatan yang ingin kalian incar akan sia-sia saja. Ejek Goulong langsung menggunakan dua tombak dengan bilah ujung mirip kapak. Kalian harus bangga saat aku membunuh kalian menggunakan senjata andalanku, ucap Goulong langsung menyilangkan kedua tombaknya di depan dada, sambil kepalanya sedikit menunduk dan kaki kanan sedikit mundur. Teknik nafas naga. Hembusan kematian, ucap Gohan langsung bergerak secepat kilat. Dret, hanya petir kemerahan saja yang terlihat saat Goulong bergerak. Wus, Goulong muncul dengan wajah dipenuhi darah sambil membelakangi para zombie. Di belakang Goulong kini terlihat para zombie mati meleleh, terlebih sebuah kawah api tercipta di bawah kaki semua zombie. Tidak mau kalah, kini para jenderal menggunakan sebuah alat pemberian baian, agar musuh bisa mati tanpa beregenerasi lagi. Duar, para jenderal ras setengah naga raksasa ini terlihat lebih barbar, saat mereka mulai melancarkan serangan terkuat mereka. Tak sampai beberapa menit, semua pasukan zombie Dongjin dan Linkin telah musnah. Lalu pandangan mereka mengarah ke semua bawahan Dongjin dan Linkin yang masih memiliki kewarasan. Kalian cukup kuat juga. Bagaimana jika... Crash. Duar. Kepala bawahan Dongjin langsung melayang bersamaan dengan hancurnya tubuh bawahan Dongjin. Sial, seranganku meleset lagi, teriak Tulong sedikit kesal saat Dongjin lagi-lagi menghindari serangannya. Pandangan Tulong langsung mengarah ke bawahannya. Yo, maaf telah mengambil bagian kalian, itu hanya salah sasaran, kekeh Tulong langsung menghilang dari tempatnya. Goulong, Gohan dan para jenderal ras setengah naga raksasa tentu sadar jika Tulong memang salah sasaran. Tapi mereka kesal karena Tulong terlihat sama sekali tidak merasa bersalah tadi. Sial, bunuh mereka karena raja mereka telah membunuh. Lagi-lagi belum selesai salah satu bawahan Dongjin menyelesaikan ucapannya, tubuhnya langsung hancur menjadi abu saat terkena bola api. Maafkan aku. Baru kali ini seranganku meleset, tidak biasanya begini, ucap Ling Feng menggaruk kepalanya dengan tawa kecil. Tak lama Ling Feng menghilang untuk membantu Tulong. Wajah para bawahan Tulong kini terdiam sambil saling memandang satu sama lain. Tak lama mereka semua melesat dengan wajah ganas. Mereka bagianku, teriak Gohan takut jika Tulong dan Ling Feng membunuh musuh yang menjadi bagiannya. Tidak mereka bagianku, teriak Goulong dengan ganas menatap Gohan. Kalian salah, ini adalah bagianku, tak mau kalah para jenderal ras setengah naga raksasa kini mengklaim, jika para bawahan Dongjin adalah bagian mereka. Mereka terlihat seperti anak-anak yang memperebutkan satu bola kecil. Wus-wus, sementara para bawahan Dongjin yang awalnya ingin membalas dendam kini langsung ciut. Mereka takut jika mengeluarkan sepatah kata saja, maka mereka akan langsung mati. Sialan, aku harus lari dari sini, gumam semua bawahan Dongjin. Saat mereka akan bergerak mundur, seketika puluhan serangan langsung mengarah ke mereka semua. Duar-duar, gedebuk, beberapa dari mereka langsung menghindar, sementara yang tidak sempat menghindar langsung hancur. Tapi tak lama tubuh mereka langsung kembali utuh.
Mereka yang hidup kembali sedikit beruntung, jika serangan para jenderal setengah naga raksasa tidak menggunakan hukum api atau hukum air. Jika mereka menggunakan salah satu dari kedua hukum tersebut, maka mereka akan langsung mati. Hahaha, kau sungguh keji saudara Ma, memberikan mereka harapan palsu, teriak Jenderal Gouja. Wus-wus, sebuah bilah api berbentuk tombak langsung melesat melewati para jenderal. Celep, duar. Tubuh salah satu dari pasukan Dong Jin hancur tanpa bisa beregenerasi lagi. Para jenderal maupun pasukan Dong Jin terkejut. Wus, siapa cepat ia dapat, wajah Gou Han langsung menyeringai saat melewati para jenderal seniornya. Tak mau kalah, Gou Long mengikuti lalu diikuti oleh para jenderal. Tak lama suara ledakan layaknya pesta kembang api terdengar serta teriakan ketakutan. Pembantaian sebelah pihak terjadi dalam sekejap mata. Di sisi seberang, Mo Hong bersama para jenderal dari berbagai ras, kini juga membantai sisa-sisa dari klan Ling yang berhasil lolos dari jangkauan Bai An. Mereka tak kalah ganasnya dalam memburu musuh. Wus, Mo Hong muncul dengan tangan diselimuti oleh api berwarna hitam pekat. Duar, kepala musuhnya langsung hancur, walau begitu, terlihat jika musuhnya masih hidup sehingga Mo Hong membakar tubuh musuhnya hingga menjadi abu, barulah musuhnya tidak bisa hidup lagi. Cukup merepotkan memang melawan mereka semua, tapi ini juga bisa dianggap menjadi latihan dan meningkatkan kekuatan bertarung, di saat bersamaan meningkatkan cara berpikir, gumam Mo Hong menghilang. Sret, sret, Ling Feng dan Tu Long mundur dengan pakaian compang camping. Membuat ribet saja, gumam Tu Long langsung merobek jubahnya. Kini Tu Long hanya bertelanjang dada, Ling Feng pun terlihat melakukan hal yang sama. Di depan mereka Dong Jin baru saja selesai mengusap darah yang ada di bibirnya. Dong Jin sedikit tidak menyangka jika kekuatan Ling Feng di luar perkiraannya. Tapi yang lebih membuatnya heran adalah serangan Tu Long, yang masih berada di tingkat dewa penguasa setengah immortal suci bintang 3 puncak. Serangan Tu Long layaknya ia berada di tingkat dewa penguasa immortal suci, bintang 1 puncak. Sialan, aku tak akan mau direndahkan seperti ini, gumam Dong Jin langsung mengeluarkan auranya. Blus, tak lama tubuh Dong Jin perlahan berubah, Ling Feng yang melihat itu langsung berteriak panik. Gawat, jangan biarkan ia beralih ke mode berserknya. Tu Long pun yang merasakan instingnya bahaya langsung bergerak sambil mengangguk. Tangan kiri Tu Long terangkat ke atas, dan tiba-tiba tangan kiri Tu Long yang awalnya membentuk pedang cakar, kini memanjang serta menumbuhkan layaknya sisik di seluruh pedang cakar tersebut. Teknik pemusnah skala besar, True Slaughter Dragon, Blus. Sebuah bola berukuran besar seketika muncul. Serangan Tu Long kali ini sedikit berbeda dari waktu lalu. Bola energi yang berwarna hitam pekat melesat ke arah Dong Jin. Semua benda yang berjarak 100 meter dari bola energi serangan Tu Long langsung musnah menjadi abu. Ling Feng juga tak mau kalah, ia langsung mengerahkan teknik terkuatnya, yaitu teknik yang dulu Bai An berikan di masa lalu. Naga Kematian. Tahap ketiga, Dragon Sword. Sebuah energi berbentuk naga melesat, tapi tak lama berubah menjadi pedang nyata. Wus-wus, kedua serangan Tu Long dan Ling Feng langsung melesat dengan cepat. Duar-duar, duer, gedebuk. Rentetan ledakan langsung mengguncang tempat mereka bertarung, bahkan para jenderal setengah naga raksasa harus dibuat mundur sampai ke benteng. Sialan, apakah berhasil? Huf-huf. Ucap Tu Long kini mengatur nafas saat menggunakan hampir seluruh energinya. Di samping Tu Long, Ling Feng tak kalah buruk dari Tu Long. Masih belum, aku masih merasakan aura menjijikkan dari tubuhnya, jawab Ling Feng sedikit memasang wajah jelek. Wus, apakah kalian butuh bantuan? Tu Long dan Ling Feng langsung menggeleng sambil melirik Bai An yang muncul di sebelah mereka. Jangan ikut campur tuan muda. Jangan ikut campur paman. Secara serempak keduanya mendengus ke arah Bai An. Bai An hanya tersenyum kecil karena ia tahu jika membantu keduanya, maka mereka akan merasa lemah di depan dirinya,
dan juga tidak ada gunanya mereka mendapat gelar Jenderal Asura jika mereka dibantu dan merasa akan sia-sia berlatih selama ini. Kami tidak ingin dianggap beban, apalagi mereka semua melihat dari jauh, ucap Ling Feng. Benar, mau ditaruh di mana nanti wajahku saat bertemu bawahanku, dengus Tulong. Wos, kalian terlalu meremehkanku, bahkan jika kalian bertiga maju pun aku dengan mudah membunuh kalian semua, ucap Dong Jin mundur dengan kepala layaknya manusia, namun tubuhnya sedikit berbeda. Tubuh Dong Jin saat ini jauh lebih berotot, setiap otot tubuh Dong Jin mengeluarkan urat-urat setebal 1 cm, yang membuat tubuhnya sedikit mengerikan. Slek, Dong Jin menghilang lalu muncul, pedang yang Dong Jin pedang kini berubah menjadi merah sepenuhnya. Aura yang sangat menjijikkan keluar dari pedang yang Dong Jin ayunkan ke kepala Ling Feng. Treng, sebuah cakar langsung menahan pedang darah milik Dong Jin. Wos, duar, tubuh Tulong yang menahan pedang Dong Jin kini sedikit kaku. Sial, ayunan pedangnya sungguh berat, gumam Tulong kini melihat ke arah tangan kirinya. Tangan kiri Tulong yang mengalami keretakan kini mulai beregenerasi kembali. Haah. Aku baru sadar jika kekuatan tubuhmu sungguh membuatku kagum, ucap Dong Jin memuji. Wos, daripada kau memuji, lebih baik kau lihat musuhmu, ejek Ling Feng langsung mengayunkan pedangnya. Bilah pedang berwarna putih melesat ke arah Dong Jin. Bam, bukannya tertebas, serangan Ling Feng malah memantul lalu mengenai tanah, hingga menyebabkan lubang besar. Tidak mau kalah, Tulong muncul di atas Dong Jin. Tulong saat ini memaksakan dirinya hingga melebihi batasnya. Goar, mati kau, teriak Tulong mengayunkan pedangnya. Wos, sosok naga muncul dari bilah pedang energi Tulong. Bukannya takut atau menghindar, Dong Jin malah menyeringai mengejek. Crash, duar, tubuh Dong Jin langsung hancur, tapi tak lama tubuh Dong Jin kembali utuh. Aku tak menduga menggunakan hukum api tingkat surgawi pun belum bisa membunuhnya, ucap Tulong sedikit kelelahan serta mata membelalak. Jangan lengah, ucap Ling Feng langsung mengayunkan pedangnya. Treng, sebuah jarum darah langsung hancur saat akan mengenai jantung Tulong. Tulong tertawa canggung disertai menggaruk kepalanya saat diperingati oleh Ling Feng. Saat Tulong ingin mengatakan sesuatu, ribuan jarum langsung muncul di sekeliling Ling Feng serta Tulong. Wos, ribuan jarum langsung melesat. Tulong dan Ling Feng langsung mengambil sikap kuda-kuda. Apa kau siap saudaraku? Ucap Ling Feng terdengar serius. Heh, tentu saja aku siap, sambung Tulong menyeringai tipis. Tulong dan Ling Feng langsung mengarahkan senjata mereka ke arah depan. Tatapan keduanya sangat fokus ke Dong Jin yang saat ini menyeringai kejam. Sret, tak lama Tulong dan Ling Feng langsung memutar senjata mereka ke arah atas, bukan cuman sekali, mereka berdua terus-menerus memutar pedang mereka, hingga tercipta badai kecil bercampur api. Masih belum, tingkatkan lagi hukum anginmu saudaraku, aku juga akan meningkatkan hukum apiku, teriak Ling Feng. Blus. Badai kecil tersebut lama-lama menjadi besar menyebabkan jarum darah mulai berhenti, walau begitu jarum-jarum tersebut tidak terjatuh atau hilang, melainkan terus memaksa untuk menerobos. Dong Jin yang sadar akan hal tersebut, tentu saja menambahkan energinya agar jarum-jarum yang ia ciptakan menembus badai api tersebut. Hahaha, aku ingin melihat sampai mana batas energi kalian, ayo terus kerahkan semua kemampuan kalian. Teriak Dong Jin kini tertawa terbahak-bahak. Sampai saat ini, karena terbawa suasana, Dong Jin belum sadar akan gilanya Ling Qin dan anggota klan Ling lainnya. Tak lama setelah berteriak, jarum-jarum darah tersebut mulai membentuk belati kecil. Krak-krak, wos. Seketika salah satu belati menembus badai api yang Tulong dan Ling Feng ciptakan. Bam! Sebelum belati tersebut melesat lebih jauh, terdengar jika belati tersebut menabrak sesuatu hingga hancur. Dong Jin seketika memicingkan matanya saat mengetahui jika adanya hukum air di dalam badai api. Tatapan Dong Jin mengarah ke Tulong yang fokus membuat pusaran badai api lebih besar lagi. Tapi di satu sisi ia tersenyum tipis,
senyuman tersebut diarahkan ke Dong Jin yang kini sedikit menggeram. Sialan kau bocah, aku tak menduga jika kau mampu mempelajari lebih dari satu hukum hingga ke tingkat ini, ucap Dong Jin dingin. Srek-srek, tak lama belati darah berubah menjadi sebuah anak panah. Dret-dret, panah darah kini tercipta hingga hampir menguras seluruh energi dan inti darah milik Dong Jin. Melihat rencana mereka berhasil, Tulong melirik ke arah Ling Feng dengan senyum puas. Sisanya aku serahkan kepadamu, ucap Tulong seketika terjatuh. Bersamaan dengan itu, pusaran yang melindungi mereka berdua langsung menghilang. Wus, wus. Ribuan anak panah langsung melesat ke arah Tulong dan Ling Feng dari berbagai arah. Ling Feng tersenyum tipis. Haah, kau tenang saja, terima kasih telah memberikan waktu untukku memulihkan energiku, ucap Ling Feng kini menyelimuti tubuh Tulong menggunakan energinya. Sret, Ling Feng mengibaskan pedangnya dengan santai. Duar, duar, duer. Ratusan panah darah yang hampir sampai ke arah mereka langsung meledak, hingga menyebabkan kabut. Dong Jin yang merasa ada yang tidak beres ingin mundur. Tapi sebuah suara membuat Dong Jin melompat ke depan. Mau kemana kau? Wus, kena kau, ejek Ling Feng yang menggunakan suara pemantul. Dret, seketika Ling Feng mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti hukum api dan hukum petir. Wus, Dong Jin yang tertipu lalu terkena serangan tiba-tiba dari Ling Feng, mencoba untuk mengayunkan pedang yang ia ciptakan dari energinya. Crash! Jeder! Pedang energi milik Dong Jin seketika hancur oleh bilah pedang Ling Feng. Tubuh Dong Jin yang terkena hukum petir seketika mengalami kejang-kejang, tak lama hukum api langsung mencoba membakar abis Dong Jin, hingga tubuhnya kini terjatuh ke tanah. Duar! Melihat Dong Jin yang terjatuh masih belum mati, Ling Feng yang telah kehabisan energi mencoba untuk tetap mempertahankan diri di udara. Sialan, di mana ia menyembunyikan jantungnya? Kutuk Ling Feng mencoba turun perlahan bersama Tulong yang telah pingsan. Blus, hahaha, aku tak menduga jika akan dibuat seperti ini oleh dua cecunguk seperti kalian. Seketika sebuah tawa menggema yang langsung membuat Ling Feng terpaksa menghentikan langkahnya. Ling Feng juga berusaha menutupi pendengarannya menggunakan sisa energinya. Duar, duer. Area tempat Dong Jin terjatuh seketika meledak, tak lama sebuah aura mengerikan bercampur menjijikkan Ling Feng rasakan. Sialan, bagaimana bisa ia kini menjadi lebih kuat? Ucap Ling Feng sedikit terbata-bata, saat merasakan tingkat kultivasi Dong Jin telah mencapai dewa penguasa immortal suci bintang 4 awal. Wung. Tak lama sebuah domain langsung menutupi area sekitar 500 meter. Ling Feng yang melihat domain berwarna merah langsung memasang wajah jelek, ia juga merasakan energi beserta darahnya, kini perlahan-lahan disedot oleh domain milik yang ia yakini Dong Jin. Tidak ada kesempatan untuk melawan selain bantuan dari paman, gumam Ling Feng kini terlihat frustasi dan menggenggam erat tangannya hingga berdarah. Wus! Tak lama sebuah pedang darah muncul tiba-tiba di depan Tulong. Melihat itu, Ling Feng hanya bisa menghela nafas. Aku menyerah, ucap Ling Feng dengan nada pelan, namun menggunakan sisa energinya sehingga suaranya menggema. Dong Jin yang mengira ucapan tersebut ke arahnya, menghentikan pedang darah yang hampir mengenai kepala Tulong. Hahaha, apakah aku akan mengampunimu Ling Feng? Itu tidak akan pernah terjadi karena kalian akan menjadi makanan pembukaku, ucap Dong Jin tertawa bahagia. Tapi tak lama tubuhnya seketika berat. Bam! Saking beratnya Dong Jin terjatuh bersamaan dengan sebuah kaki langsung menginjak kepala Dong Jin. Suaramu membuatku muak Dong Jin, ucap Bai An dengan nada datar. Kini terlihat domain milik Dong Jin hilang dan digantikan dengan domain milik Asura Darah. Kau Ark! Dong Jin langsung berteriak kesakitan saat Bai An menekan kakinya. Berteriaklah sekuat tenagamu, ucap Bai An kini berubah dingin. Dong Jin yang merasakan domain milik Bai An sadar, jika apapun usaha yang ia lakukan itu akan percuma. Dong Jin hanya terkejut saja saat tahu jika domain milik Bai An jauh lebih kuat dari Wing Zhen. Tak lama setelah Bai An menyuruh Dong Jin berteriak,
kini teriakan Dong Jin menggema ke seluruh area domain milik Bai An. Ling Feng yang melihat itu sedikit heran saat melihat Dong Jin kesakitan, padahal Bai An kini sudah tidak menginjak kepala Dong Jin. Malah Bai An hanya menonton saja. Bukan hanya itu yang membuat Ling Feng heran, saat ini Ling Feng merasakan hangat saat melihat garis-garis putih mengelilingi mereka. Apa ini? Gumam Ling Feng mencoba menyentuh garis putih tersebut. Wus, melihat ia tidak bisa menyentuh garis-garis tersebut, Ling Feng kini tidak memikirkannya. Ia langsung duduk bersila untuk memulihkan diri. Sementara Bai An yang telah melihat Dong Jin telah menjadi idiot dan berbicara sendiri. Dasar pecundang, ucap Bai An. Ah ya, aku adalah pecundang, teriak Dong Jin langsung berteriak sambil bernyanyi menyebut dirinya pecundang. Mendengar itu, Bai An langsung pergi menuju benteng yang kini sebagian telah hancur. Wus, bertepatan dengan sampainya Bai An, semua keluarga Bai An muncul. Bagaimana? Apa ada dari mereka yang terluka? Tanya Ling Mei langsung bertanya dengan nada khawatir. Mendengar itu, Bai An sedikit cemberut. Bukan tanpa alasan, ia merasa kenapa ibunya tidak bertanya kondisinya lebih dulu. Kau terlihat masih sehat tanpa lecet sedikit pun, jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan, ucap Ling Mei acuh saat melihat raut wajah putranya. Bai An hanya bisa tersenyum kecut melihat perubahan ibunya. Mereka semua tidak apa-apa, hanya beberapa dari mereka yang kehabisan energi dan saat ini sedang memulihkan diri, jawab Bai An santai. Mendengar itu, Ling Mei bersama para wanita merasa lega, kecuali Jia Liling. Kau tenang saja Linger, suamimu pasti akan kembali, ia hanya butuh ketenangan saja, ucap Bai An langsung menepuk rambut adik iparnya. Jia Liling hanya mengangguk sedih. Sementara Duan Li hanya diam saja sambil memasang wajah bingung. Bocah ini, gumam Bai An dalam hati. Waktu terus berlalu. Di tempat Bai Han, Bai Chuye dan Chen Tian. Mereka bertiga saat ini sedang bersama Duan Du. Ketidakhadiran ketiganya ini dalam pertarungan sebelumnya, karena Tulong menyuruh mereka untuk mengunjungi Duan Du di kediaman milik putrinya Duan Sa. Wah, paman aku tak menduga kau semesum. Mulut Bai Han seketika disumpal oleh Duan Du. Jangan membuat masalah bocah, bisik Duan Du. Awas jika kau mengadu yang tidak-tidak kepada ibu, istri dan kakak ipar, ancam Duan Du sedikit cemberut. Hehehe, Chen Tian yang mendengar itu seketika terkekeh kecil. Duan Du langsung melirik ke arah kakaknya. Sialan, kenapa mereka harus kesini sih? Aku kan niatnya hanya ingin pura-pura kesal saja agar bisa bersama putriku lebih lama berduaan, agar ia juga tidak terlalu tertekan atau kesepian, gumam Duan Du mengutuk kakaknya Bai An karena telah mengirim pengacau ke sini. Hei bocah, apa di sini ada yang masih segel permanen? Tanya Chen Tian menaikkan alisnya berkali-kali. Wajah Duan Du semakin jelek, dan merasa ada yang tidak beres dengan pertanyaan kakaknya Chen Tian. Jangan berpikir yang macam-macam kakak, mereka semua masih belum dijamah oleh laki-laki, mereka begini hanya pura-pura saja, jika ada laki-laki yang bertindak berlebihan maka semua bawahan putriku akan langsung menendang mereka keluar, dengus Duan Du melirik ke arah lain dengan pandangan kesal. Ayolah bocah, aku dapat merasakan beberapa dari mereka tidak perawan lagi. Bujuk Chen Tian, iya. Mereka ini kebanyakan perempuan yang suaminya telah meninggal, atau korban pemerkosaan lalu dibantu oleh putriku, jadi berhentilah membuat masalah, dengus Duan Du. Melihat adiknya selalu berkilah, Chen Tian pun langsung bangun. Mau kemana kau kak? Duan Du langsung menghadang kakaknya. Hehehe, tentu saja mencarikanmu beberapa kakak ipar. Kekeh Chen Tian kini pikirannya jika memiliki banyak istri seperti adiknya Bai An, membayangkan semua istrinya berlari telanjang bulat. Letak, hilangkan otak mesummu itu, dengus Lang Zai tiba-tiba muncul dari balik pintu bersama Pixiu dan Long Yuan. Chen Tian seketika meringis saat dipukul oleh Lang Zai. Kau ini tidak bisa membiarkan aku menikmati khayalanku terlebih dahulu, dengus Chen Tian melototi Lang Zai. Saat keduanya ingin ribut,
terdengar beberapa langkah kaki menuju tempat mereka. Tep-tep, ceklek, ayah, paman semua, makanan telah siap, ucap Duansa tersenyum bahagia. Tingkah Duansa layaknya gadis remaja dan tidak ada yang merasa keberatan dengan tingkahnya. Di belakang Duansa, banyak wanita dewasa dengan gaun indah layaknya pelayan tingkat profesional. Wah, apa mereka akan ikut menyuapi kita makan? Tanya Chen Tian dengan mata bercahaya. Pandangan Chen Tian mengarah ke beberapa wanita yang memiliki opai besar. Wus, bulu kuduk Chen Tian seketika berdiri. Perasaan ini seolah ia rasakan dari ibu dan istri Bai An. Saat Chen Tian melirik siapa yang menatapnya. Glek, tadi dia sangat lembut, tapi kenapa dia sama seperti wanita buas yang ada di benteng? Gumam Chen Tian dalam hati saat melihat tatapan mengerikan dari Duansa. Paman, aku tidak mempermasalahkan jika kau menyukai mereka atau bahkan menikahi mereka. Tapi hilangkan wajah mesum dan niat main-mainmu terhadap semua putriku. Aku tidak akan sudi, ucap Duansa dengan nada dingin. Hehehe, siapa yang mesum sair? Kilah Chen Tian sambil melirik semua keluarganya yang kini menatapnya jijik. Sudah-sudah abaikan saja kakak Tian, ia memang liar. Lebih baik kita mulai acara makannya, ucap Duandu sambil melirik Chen Tian dengan senyum mengejek. Hanya itu yang Chen Tian balas, setelah itu mereka pun makan. Saat makan, tidak sedikit juga yang menyukai sifat Chen Tian yang periang dan menyebabkan tawa. Bai Han pun menjadi pendukung untuk menyebabkan mereka tertawa bahagia. 1 jam telah berlalu. Hehehe, rupanya aku akan betah berada di sini, ucap Chen Tian langsung mengutarakan niatnya. Kau harus meminta izin ibu dulu. Jika ia mengizinkan maka putriku tentu memperbolehkan, ucap Duandu tersenyum tipis. Chen Tian seketika menggelengkan kepalanya. Lebih baik aku tidak menikah sampai tua jika kau menyuruhku meminta izin, balas Chen Tian merinding. Hal tersebut membuat semua orang kembali tertawa melihat kelakuan Chen Tian. Bagaimana? Apa kabar terbaru dari ayah? Tanya Bai Chuye membuka suara. Semua orang langsung melirik ke arah Duandu. Kakak telah membunuh mereka semua bersama yang lainnya. Tapi beberapa dari mereka telah dibuat gila oleh kakak termasuk Ling Qin dan Dong Jin, jawab Duandu setelah menerima kabar dari Tulong. Lalu tugas kita di sini apa? Sepengetahuanku, paman Tu mengirim kita ke sini untuk menjalani sesuatu bukan? Tanya Bai Han kini penasaran. Gara-gara ucapan serta hasutan Tulong, mereka rela tidak ikut bertarung dan langsung menuju ke sini. Tapi mereka tidak sadar jika itu hanya akal-akalan Bai An saja. Duandu pun telah diberitahu, jika Bai An sengaja membuat perseteruan antara dirinya dan para wanita. Setelah mengetahui itu, tentu Duandu yang awalnya kecewa langsung menghilangkannya karena ini rencana kakaknya. Kalian lebih baik meningkatkan semua kekuatan-kekuatan kalian, karena ini adalah rencana jangka panjang, ucap Duandu memasang wajah serius. Saat salah satu dari mereka ingin bertanya, Duandu mengangkat tangannya. Kalian akan tahu saat kekuatan kalian telah meningkat, jadi lakukan saja perintah dariku. Ucap Duandu melirik semua keluarganya. Mendengar itu mereka semua sedikit tidak puas, tapi mereka tetap mengangguk percaya akan ucapan Duandu. Jadi di mana kami akan berkultivasi? Tidak mungkin bukan kami berkultivasi di sini. Tanya Long Yuan kini membuka suara. Duandu langsung mengangguk ringan. Kebetulan putriku mengetahui lokasi yang pas untuk kita semua meningkatkan kekuatan kita. Tempat itu adalah dimensi kecil buatan salah satu istriku sebelum ia mati. Keesokan paginya, kini terlihat Duandu dan yang lainnya melesat ke arah tertentu. Wus. Wus, tep-tep. Setelah mencapai salah satu celah cukup lebar, Duandu melirik ke arah beberapa tambahan orang. Mereka tak lain Jiulong, anak angkat Tulong dan Duan Li yang dibawa oleh Xier. Baiklah, setelah aku dan Xier membuka celah ini, kalian langsung masuk. Karena waktu terbukanya tidak akan lama, ucap Duandu terdengar serius. Mereka semua mengangguk paham. Tidak ada dari mereka semua yang menyadari maksud tertentu Duandu,
itu karena Duan Du memang tidak pernah terlihat bercanda dari awal. Duan Du dan Xier saling melirik satu sama lain, mereka mengangguk serempak. Blus, tak lama sebuah cahaya melesat ke celah tersebut. Srek, celah yang awalnya berwarna gelap kini menjadi terang. Cepat masuk, teriak Duan Du. Wus-wus, setelah semuanya melesat, dan Bai Cuye yang terakhir menyadari jika Duan Du masih terdiam ingin bertanya sesuatu. Bam! Tubuh Bai Cuye lebih dulu terdorong oleh cahaya yang Bai Xie tembakkan. Celep, celah seketika kembali menjadi gelap. Maafkan aku kakak, ini semua permintaan ayah untuk kebaikan kalian semua, ucap Bai Xie sedikit sedih. Duan Du yang mendengar itu tentunya ikut merasa sedih, terlebih putranya juga berada di dalam sana. Huf, tidak usah terlalu bersedih Xier, perang besar sebentar lagi akan terjadi. Aku dapat merasakannya dari hawa yang kini sedikit menjijikkan, ucap Duan Du menghela nafas panjang. Benar paman, ayah juga memberitahu jika akan banyak terjadi kehancuran dari firasat yang ia rasakan, sehingga ia ingin mengurangi jumlah korban, dengan mengirim beberapa dari mereka menjauh sejauh mungkin dari dimensi pusat. Termasuk mengirim keluarganya sebagai penerus suatu hari nanti jika ia gugur. Sambung Xier. Duan Du dan Xier pun langsung kembali ke kediaman milik putrinya. Duer. Sialan, berani sekali kau mengurungku Xier Paman Du, teriak Bai Han kini mencoba menghancurkan tiang yang mirip seperti pintu. Bukan hanya Bai Han saja yang menyerang tiang pintu tersebut, semua orang dari mereka kecuali Bai Cuye, mencoba menghancurkan penghalang namun hasilnya nihil. Yer, apa kau tahu apa maksud dari mereka berdua membuat kita terkurung di sini? Tanya Bai Han kini menghampiri adiknya yang duduk bersila. Bai Cuye menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu secara pasti kakak Han, tapi satu hal yang aku lihat dari bola mata Xier dan Paman Du, kesedihan yang mendalam. Mendengar itu, semua orang yang ada di dimensi kecil tersebut menggenggam erat tangan mereka. Mereka sadar jika saat ini mungkin mereka dianggap beban. Sial. Duer, gedebuk. Chantian yang biasanya ceria kini memasang wajah dingin serta penuh penyesalan. Kenapa aku harus selemah ini? Kenapa aku seolah seperti beban yang sama sekali tidak bisa membantu? Teriak Lang Zai ikut mengutarakan pelampiasannya. Semua orang kini mengeluarkan emosi mereka masing-masing, termasuk Duan Li yang saat ini menangis sejadi-jadinya. Ayah, ibu, Lier janji akan jadi anak yang baik, keluarkan Lier dari sini. Lier ingin bersama kalian, ucap Duan Li dalam hati. Kenapa kalian semua menjadi cengeng? Ucap Bai Cuye langsung berdiri. Ini mungkin demi kebaikan kita juga bisa mencoba meningkatkan diri secepat mungkin, agar bisa menghancurkan penghalang ini, lalu ikut membantu ayah dan semua keluarga kita yang ingin menghadapi musuh kuat. Mana semangat kalian yang dulu? Mana kebanggaan kalian sebagai keluarga dari ayahku? Teriak Bai Cuye langsung membuat keheningan. Tak lama Bai Han yang tertunduk lesu bangkit. Apa yang Yer ucapkan ada benarnya, setidaknya kita sudah mencoba berjuang. Ucap Bai Han kini kembali menguatkan tekad mereka. Benar apa yang diucapkan oleh Yer, aku yang paling tua di sini malah ikut bersedih bahkan hampir frustasi, bukannya menyemangati malah aku terlihat begitu menyedihkan, ucap Long Yuan mencengkram erat tangannya hingga berdarah. Butuh waktu yang cukup lama bagi semua orang bangkit kembali. Hanya Duan Li saja yang terlihat masih terpuruk. Semua dari mereka sadar jika di posisi Duan Li akan melakukan hal yang sama. Usia Duan Li saat ini masih 3 atau 4 tahun, anak seusia seperti ini masih butuh kasih sayang orang tua, bimbingan serta selalu berada di sisinya. Tapi Duan Li kini dipaksa untuk menjadi dewasa layaknya orang tua. Ayo Lier kakak gendong, ucap Bai Han mengangkat adiknya. Duan Li yang merasa sedikit tenang setelah dipelukan kakaknya langsung terlelap. Kini semua orang saling menatap. Pertama-tama kita jelajahi dulu tempat ini, apakah tempat ini ada tanda-tanda kehidupan atau tidak? Jika ada maka kita akan ikut bergaul lebih dulu, kita juga akan mencoba mencari sumber daya cadangan,
walau saat ini kita memiliki banyak sumber daya, itu pasti belum cukup untuk meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Ucap Bai Han membuka suara. Apa yang Haner ucapkan benar, tapi di sini kita tidak tahu luasnya dimensi kecil ini. Aku merasa indera kesadaranku terhalangi saat ingin mengadarkan kesadaran untuk melihat seluas apa tempat ini, sambung Long Yuan. Jadi, apakah kita akan membagi kelompok? Tanya Lang Zai menatap Bai Han dan Bai Chuye. Saat Bai Chuye ingin menjawab, ia tiba-tiba melirik ke arah kejauhan. Ada yang mendekat, artinya tempat ini ada makhluk hidup yang menempati, ucap Bai Chuye dengan nada serius. Mereka semua melirik ke arah Bai Chuye melirik. Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan yang kau maksud YR? Tanya Bai Han penasaran. Darah, aku mencium bau darah mereka sedang menuju arah kita dengan kecepatan penuh, jawab Bai Chuye serius. Apa mereka ras pertama yang mendiami dimensi ini di masa lalu? Tanya Chen Tian sedikit bersemangat. Bai Chuye menggeleng tidak tahu. Wus-wus. Saat melihat sosok tinggi putih telinga runcing dengan mengenakan pakaian seadanya dan senjata panah, Bai Han dan keluarganya langsung bergumam. Ras elf. Tapi ras elf yang mereka lihat ini sedikit berbeda dari yang mereka temui. Keketi Molar Bumix. Sebuah teriakan seketika terdengar dari salah satu ras elf yang paling depan. Tak lama semua ras elf menarik anak panah mereka. Sebelum mereka melesatkannya, mereka juga mengucapkan sesuatu seolah itu adalah mantra formasi. Blus, puluhan cahaya yang tak lain anak panah melesat ke arah Bai Han dan keluarganya. Wus, duar, gedebuk. Hanya dengan satu lambaian tangan Jiulong, semua anak panah cahaya tersebut meledak. Jiulong juga menghalangi karena ia adalah yang paling dekat dengan kelompok elf tersebut. Kenapa serangan mereka sedikit berbeda? Terlebih serangan mereka sangat lambat namun memiliki kekuatan serang yang cukup kuat, ucap Jiulong bingung. Tak hanya Jiulong yang bingung, Bai Han dan yang lainnya pun ikut bingung. Tapi untuk Bai Chuye, ia seperti mengingat sesuatu dari ingatan terakhirnya di masa lalu. Ini seperti sihir dan mereka tidak menggunakan energi, melainkan sejenis yang dinamakan mana. Ucap Bai Chuye langsung mengingat buku kuno pemberian ayahnya dahulu. Mendengar itu semua orang bingung kecuali Chen Tian. Ini mirip dengan tenaga dalam yang dipelajari oleh Aner dahulu, tapi perbedaannya adalah mereka di sini perlu mengucapkan sesuatu lebih dulu, sebelum menyerang. Sambung Chen Tian. Saat semua kelompok Bai Han sedang berpikir, kini kelompok elf mundur sambil melebarkan mata mereka. Pemimpin elf juga terdengar mengatakan sesuatu hal yang tidak dimengerti oleh kelompok Bai Han. Goar. Tak lama sebuah teriakan terdengar menggema dari sisi seberang. Srek-srek. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Wus. Ras iblis darah kuno, ucap Bai Chuye dengan nada pelan saat melihat sosok ras setinggi 5 meter, dan yang paling tinggi 8 meter. Ras iblis darah kuno yang paling tinggi yaitu setinggi 8 meter, kini menatap kelompok Bai Han terlebih dahulu lalu melirik kelompok elf. Mereka semua makanan kami, kalian semua harus pergi dari sini karena ini wilayah kami, ucap pemimpin kelompok ras iblis darah kuno. Apa yang kau katakan Tang Wei, ini adalah wilayah kami, dan kami lebih dahulu menemukan manusia-manusia ini. Jadi kalianlah yang akan pergi, ucap pemimpin elf tak mau kalah. Wah. Sepertinya mereka akan bertarung, ini pasti akan seru, walau aku tidak paham apa yang mereka ucapkan, tapi aku yakin saat ini mereka sedang berselisih, ucap Chen Tian seketika bersemangat. Mata Chen Tian sangat cerah saat menatap semua senjata unik yang mereka gunakan. Tunggu dulu, coba kalian semua lihat tulisan yang ada di pakaian yang mereka kenakan. Tulisan tersebut sangat mirip dengan tulisan tuan muda yang sangat sulit untuk dibaca. Tunjuk Pixiu saat pandangannya mengarah ke pakaian kulit yang ras elf gunakan. Mendengar itu, mereka semua langsung mencoba mengartirkan dan tak butuh waktu lama, Bai Chuye yang pertama kali paham. Aku yakin orang-orang ini adalah makhluk atau ras yang pertama mendiami dimensi pusat ini, tapi karena suatu alasan mereka harus bersembunyi.
ucap Bai Chuye dengan anggukan ringan. Apa kau paham dengan tulisan jelek itu YR? Tanya Bai Han penasaran. Bai Chuye mengangguk ringan. Di masa lalu ayah dulu sempat mengajari klan Ling tulisan dan cara bicara bahasa ini, tapi kebanyakan dari mereka menganggapnya hanya angin lalu yang tidak penting. Kini aku sadar betapa pentingnya semua yang ayah katakan atau perintahkan, tidak ada yang sia-sia yang beliau ajarkan kepada kami di masa lalu. Jadi seperti itu. Aku dulu pernah mengejek tulisan Aner, kini aku jadi malu sendiri, ucap Chen Tian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Setelah itu, pandangan mereka mengarah ke ras elf dan ras iblis darah kuno yang akan melakukan pertarungan. Berikanlah kekuatan alam cahaya, ucap para ras elf langsung melancarkan anak panah mereka. Wus, puluhan anak panah melesat ke arah ras iblis darah kuno. Wahai Dewa Darah penghancur, teriak ras iblis darah kuno mengayunkan pedang mereka. Sebuah bilah cahaya berwarna merah yang diyakini mana, langsung melesat ke puluhan anak panah milik ras elf. Duar, gedebuk. Ledakan kecil seketika terdengar yang langsung membuat kedua ras mundur. Wah, cara mereka bertarung sungguh unik, jika ini berada di dunia kultivator. Aku yakin kepala mereka akan langsung hilang sebelum membaca apalah itu yang tadi, ucap Bai Han dan Chen Tian serempak. Kalian ini, kita saat ini sedang di wilayah orang, jadi berhentilah membuat ribut dan bercanda seperti, ucap Lang Zai melototi keduanya. Bukannya menurut, Chen Tian dan Bai Han kini saling memandang satu sama lain. Tak lama mereka melesat bersama dengan Bai Yulong dan Bai Ji Pixiu mengikuti dari belakang. Wus, duar, gedebuk. Dengan mudahnya Bai Han dan yang lain melumpuhkan kedua ras tersebut, karena jika dilihat kekuatan kedua ras tersebut, yang terkuat hanyalah tingkat junior bintang 3 akhir. Itu untuk dunia kultivator, tidak tahu jika di dimensi ini, apa nama tingkatan mereka. Setelah menggali informasi, kelompok Bai Han langsung menuju suatu tempat yang telah mereka dapat lokasinya. Aku yakin jika mereka semua sangat marah kepadaku dan CRK, entah apa yang akan mereka lakukan nanti jika bertemu lagi, ucap Duan Du saat ini menghela nafas di depan Bai An. Mereka bukan orang bodoh, salah satu dari mereka pasti akan menyandarkan semuanya. Sambung Bai An. Tapi yang paling penting saat ini adalah, aku merasakan ada sosok-sosok mengerikan yang akan merobek dimensi pusat ini, lalu membuat kekacauan dan tentunya mencariku. Mendengar itu CR dan Duan Du cukup penasaran mengapa mereka mencari Bai An. Dan yang paling penting adalah mereka berpikir, apakah ada kekuatan yang melampaui dewa penguasa immortal suci? Siapa mereka ayah? Mengapa mereka mencari ayah? Tanya CR dengan nada khawatir. Salah satu dari mereka adalah sosok yang ayah dulu sangat kagumi, tapi ayah tidak habis pikir jika ia hanya memanfaatkan kondisi tubuh ayah, ia tak lain yang ayah panggil guru, ucap Bai An seketika tersenyum kecut. Mata Duan Du dan CR seketika memerah saat mendengar hal itu, mereka tentu tahu dari cerita Bai An di masa lalu, yang selalu menceritakan sosok gurunya dengan bangga. Gu Wenhong dan Wing Zhen, aku tak akan pernah melupakan kedua nama yang dulu selalu kakak idolakan. Tapi mereka malah, tangan Duan Du langsung berdarah bersamaan dengan bunyi tulang saat mencengkramnya erat-erat. Krak-krak, apa kita tidak langsung saja menyerangnya ayah? CR sudah tidak sabar, ucap CR kini mencoba menahan emosinya. Kalian semua jangan ikut campur, karena aku ingin kalian semua mempersiapkan diri, untuk beberapa kemungkinan kedatangan sosok-sosok mengerikan yang kumaksud. Ucap Bai An dengan nada tegas. Untuk Wing Zhen bersama semua bawahannya, biar aku bersama Tu Long dan Ling Feng yang mengurus mereka. Sambung Bai An. Tanpa menunggu respon dari adik dan putrinya, Bai An melambaikan tangannya. Crash. Sebuah robekan tercipta, Bai An langsung melangkah masuk, sebelum robekan menghilang. Bai An kembali memberi peringatan. Ingat untuk selalu waspada dan lindungi keluarga kita di saat aku tidak ada, aku percayakan mereka kepada kalian. Wung.
Suara dengungan terdengar tanda Bai An telah menghilang sepenuhnya. Huf, apa aku perlu menyuruh Mei Yin mengikuti ayah diam-diam, ucap Xier meminta pendapat ke Duan Du. Duan Du menggelengkan kepala ringan. Walau tingkat kultivasi kakak masih jauh dari kekuatan puncaknya di masa lalu. Mungkin saat ini bukan kultivasilah yang bekerja melawan mereka semua, buktinya ia dengan mudah membuat Ling Qi dan Dong Jin menjadi gila, yang sejatinya kekuatan keduanya juga jauh lebih tinggi di atas kakak. Duan Du terhenti lalu melirik Xier. Artinya kecerdasanlah yang ikut bekerja dalam melawan musuh kuat, tebak Xier. Benar, karena tidak semua dapat diselesaikan oleh kekuatan saja, terlebih aku merasa sekarang kakak agak sedikit berbeda, ucap Duan Du menghela nafas. Waktu terus berlalu dengan cepat. Saat ini di wilayah inti pusat, Wing Zhen berdiri melihat ke arah para petinggi klan Ling yang masih hidup. Mereka semua adalah orang-orang yang paling Bai An kenal, dan memiliki kekuatan yang setara dengan Xiong Zai. Sementara tempat yang Bai An hancurkan beberapa waktu lalu, hanya klan Ling yang lemah-lemah saja. Persiapkan diri kalian, dalam beberapa bulan atau tahun lagi, aku yakin mereka akan menyerang. Jangan sisakan satupun dari mereka. Untuk masalah adik juniorku, serahkan ia padaku, ucap Wing Zhen tersenyum tipis saat menyebut Bai An sebagai adik juniornya. Bubar, wus. Semuanya langsung menghilang dan menyisakan istri yang dulunya Bai An paling sayangi, Ling Ling. Apa kau sudah menyuruh putramu Ling Xuan mencari adiknya Ling Qin dan Dong Jin? Tanya Wing Zhen. Sudah tuan, ia akan berangkat sekarang. Aku yakin jika keduanya ditahan, karena sampai saat ini aku merasakan jejak darah yang kutanam masih aktif, jawab Ling Ling dengan hormat. Wing Zhen langsung mengangguk ringan. Baiklah, karena kau orang yang paling aku percayakan masalah juniorku itu, pancing ia menuju pusat pulau ini, selebihnya biar aku yang menangani. Wing Zhen langsung menghilang dari hadapan Ling Ling, nama asli wanita ini dulunya Hukia. Bai An memberinya nama Ling Ling karena ia menyayanginya, lalu Ling Ling diberi tugas dengan ingatan tersegel dan nama Hukia, nama aslinya di masa lalu untuk bertemu Bai An beberapa waktu lalu. Bai Han Yah, aku tak menduga jika mendapat seorang putra lagi dari dirinya, mengingat ingatan masa lalunya, Ling Ling. Hukia tersenyum tipis. Jangan salahkan aku jika kembali mengkhianatimu Bai An. Salahkan dirimu sendiri yang bodoh, ucap Ling Ling tanpa rasa iba. Lalu untuk Bai Han, aku akan membunuhnya nanti di depan matamu, karena saat ini aku telah menyuruh beberapa bawahanku untuk memburunya, sambung Ling Ling tersenyum dingin. Tapi Ling Ling tidak tahu jika saat ini semua putranya telah ia kirim, di tempat yang orang jarang ketahui dan sulit untuk dimasuki, jika orang tersebut tidak bisa membaca bahasa asli makhluk pertama yang mendiami dimensi pusat ini di masa lalu. Wus, Ling Ling langsung menghilang dari tempatnya meninggalkan tempatnya. Srek, wus, Bai An muncul di atas laut yang terlihat ganas, dengan jubah berwarna putih dan kepala tertutup tudung. Wus-wus, Tulong dan Ling Feng yang telah pulih lalu menunggu lebih awal, kini muncul di samping kiri dan kanan Bai An. Keduanya mengenakan jubah berwarna hitam dengan punggung bertulis lambang A. Hehehe, aku sudah tidak sabar ingin membantai mereka semua tuan muda, kekeh Tulong melirik ke arah depan. Di depan mereka ada sebuah pulau yang cukup besar, tepat di pulau tersebut tempat wilayah inti pusat, atau markas Wing Zhen berada. Paman, kenapa kita tidak membawa para pasukan ras setengah naga raksasa, pasukanku dan pasukan Mei Yin? Bukankah akan lebih mudah untuk kita menerobos jika kita membawa mereka? Tanya Ling Feng penasaran, kepala Ling Feng mengarah ke kiri lalu melihat kakaknya. Siapa bilang kita tidak membawa mereka? Ucap Bai An tersenyum tipis. Tak lama sebuah sobekan tercipta, muncul yokai, Mo Liang Yun, bersama Gou Long, Gou Han, Mo Hung, Mo Liang Liu, Mo Densan dan beberapa pasukan yang cukup aneh. Wus-wus, beberapa waktu lalu yokai dan Mo Liang Yun telah keluar dari dunia milik Xier. Mereka berdua yang disuruh melakukan sesuatu atau menggabungkan tubuh mereka kini kembali.
Hehehe, akhirnya setelah sekian lama, apa yang aku impikan untuk ikut menghancurkan para dalang yang menghancurkan bangsaku terwujud, kekeh yokai. Terlihat banyak juga bangsa yang mirip seperti yokai saat ini. Mereka adalah beberapa yang dulunya berhasil selamat, lalu melakukan perkembangbiakan dengan paksa, agar bangsa mereka menjadi banyak. Dengan bantuan inti kehidupan Sier, itu mempercepat produksi bangsa campuran naga kuno. Kini jumlah mereka telah mencapai ratusan juta, tapi yang ikut kini hanya puluhan juta. Sementara Mo Liang Yun yang menempati tubuh salah satu sosok ras vampir dan diubah ulang, kini terlihat sama dengan wajahnya yang asli. Hohoho, kau terlihat bersemangat sekali Lokai, ingat jangan sampai mati, jika kau mati, maka tidak ada yang menemaniku bermain kartu, ejek Mo Liang Yun. Pandangan Lokai mengarah ke Mo Liang Yun, mereka kini terlihat bersahabat dan kekuatan mereka setara. Yaitu sama-sama dewa penguasa immortal suci bintang satu puncak. Untuk Tulong dan Ling Feng, mereka telah meningkat dan Tulong yang paling meningkat drastis, hingga memiliki kekuatan setara dengan Ling Feng, yaitu sama-sama dewa penguasa immortal suci bintang 3 akhir. Untuk Bai'an, ia juga telah mencapai dewa penguasa immortal suci bintang 1 awal. Walau masih terbilang lemah, tidak ada yang meragukan kekuatan Bai'an di kelompoknya, bahkan mereka semua sangat menghormati Bai'an. Pandangan Bai'an, Tulong, Ling Feng, Lokai, Mo Liang Yun dan semua pasukan yang mereka bawa kini mengarah ke lautan yang ganas. Hohoho, biarkan aku yang menghadapi semua monster laut kuno ini yang mulia. Kalian semua langsung saja menuju pasukan musuh yang telah menunggu di bibir pulau, ucap Goulong menyeringai bersemangat. Baiklah lakukan dengan cepat bersama rasmu dan saudaramu, jika kalian terlalu lama, maka kalian akan ketinggalan jauh, ucap Bai'an tersenyum tipis. Wos, wos, wos. Jenderal tertinggi Goulong, Gouhan, Gouja, Gouma dan semua jenderal terkuat ras setengah naga raksasa, bersama pasukan terkuat mereka langsung melesat ke arah laut ganas. Goar, goar. Tak lama tubuh ras setengah naga raksasa langsung berubah ke wujud mereka masing-masing. Mereka langsung berteriak untuk memancing para monster penghuni laut. Setelah berteriak, seketika muncul naga laut yang terlihat memiliki badan layaknya buaya dan memiliki sayap kirin. Campuran naga kuno. Campuran naga kuno yang telah lama punah, aku tak menyangka akan bertemu dengan kalian di sini, ucap Goulong dengan mata memerah, karena memiliki dendam di masa lalu dengan ras ini. Goar. Seketika muncul ratusan bola air dari mulut ras campuran naga kuno, yang langsung menyerang. Bukan hanya satu saja, melainkan puluhan ras campuran naga kuno muncul, lalu menyerang Goulong dan rasnya. Tak mau kalah, Goulong dan rasnya langsung membuka mulut mereka lebar-lebar. Hukum api surgawi menentang alam. Api hitam kematian, teriak Goulong dan rasnya serempak. Blus, blus. Bukan cuman 1 atau 2 kali Goulong melempar bola api dari mulut mereka. Duar duar duar. Seketika ledakan yang membuat gelombang air laut naik hingga ketinggian 100 meter. Goar. Para campuran naga kuno langsung marah, setelah mereka tidak berhasil melukai musuh bebuyutan mereka. Aku tak menduga jika ras setengah naga raksasa kini sedikit lebih kuat. Di masa lalu, mereka sangatlah pecundang karena mereka hanya setengah naga, yang memiliki garis darah naga paling rendah, ejek campuran naga kuno. Wos, banyak bicara kau kadal jelek, sebuah tombak yang telah diselimuti oleh hukum angin, hukum petir dan hukum api langsung melesat ke arah campuran naga kuno yang baru saja mengejek ras setengah naga raksasa. Melihat seorang setengah naga raksasa muda menyerangnya dan memiliki kekuatan cukup mengerikan di usianya, wajah ras campuran naga kuno langsung mengganas. Blus, sebuah ayunan cakar dengan hukum air yang sangat murni, melesat ke arah tombak Gouhan. Treng, duar. Tubuh Gouhan langsung dibuat mundur hanya dalam sekali bentrok. Aku tak menduga jika ras setengah naga raksasa memiliki generasi jenius saat ini, ucap Shen Long sedikit memuji, tapi ia kini sedikit menyeringai. Wos,
Aku juga tak menduga jika kekuatan Dewa Penguasa Immortal Suci Bintang 1 akhir selemah ini, bahkan tidak bisa membunuhku yang hanya Dewa Penguasa setengah Immortal Suci Bintang 5 akhir, ejek Gouhan. Wajah Shenlong sedikit jelek mendengar ejekan dari Gouhan. Jangan banyak bicara, lakukan dengan cepat, jika Tuan berangkat, maka kita akan ditinggal jauh dan bisa terlambat untuk ikut membantai yang ada di bibir pantai pulau itu, ucap Goulong muncul di atas kepala Shenlong. Goulong langsung mengayunkan dua tombak dengan bilah kapak di ujung tombaknya. Dret, cipratan petir merah muncul saat Goulong mengayunkan kedua tombaknya, tingkat kultivasi Goulong sama dengan Shenlong. Wus, tak mau kalah. Shenlong mengayunkan kedua cakarnya ke arah kedua tombak milik Goulong. Dret, petir berwarna hitam muncul dari kedua cakar milik Shenlong. Treng, jeder, duar. Saat bentrok, terlihat keduanya seimbang sehingga melakukan bentrok lagi dan lagi hingga Shenlong dipancing keluar dari laut. Tak mau kalah Gouhan langsung mencari musuh yang sepadan dengan dirinya. Ketemu, gumam Gouhan menemukan ras campuran naga kuno, yang memiliki tingkat kultivasi Dewa Penguasa Immortal Suci Bintang 1 awal. Wus, Gouhan muncul lalu mengayunkan tombaknya, saat musuhnya melakukan bentrok dengan Mo Hung. Dret, duar, tubuh musuhnya langsung terlempar jauh. Hehehe, dia bagianku Paman Hung, kau cari musuh yang lebih kuat saja, aku tahu kau menahan diri melawannya, kekeh Gouhan. Mo Hung mengangguk santai, saat ini tingkat kultivasi Mo Hung berada di Dewa Penguasa Immortal Suci Bintang 1 menengah. Tentu saja ia bisa membunuh musuhnya tadi walau dengan sedikit usaha. Tapi karena Gouhan datang, ia langsung mencari musuh yang sepadan. Mo Hung ikut turun bertarung karena merasa bosan menunggu. Di tempat Bai'an, setelah melihat para jenderal ras setengah naga raksasa bertarung selama beberapa saat, ia kini yakin jika Goulong dan yang lainnya akan menang, karena ras setengah naga raksasa menang dalam segi kekuatan bertarung, walau kalah dalam segi jumlah. Ayo berangkat. 1 atau 2 hari lagi mereka pasti akan menyusul kita. Ajak Bai'an melesat ke arah pulau yang terbilang sangat jauh. Wus, Lokai, Mo Liangyun, Ling Feng bersama yang lainnya langsung menyusul dan hanya menyisakan Tulong. Tulong yang melihat rasnya beratung kini terlihat bangga. Pandangan Tulong mengarah ke tengah laut ganas. Bai'an bicara mereka akan menyusul 1 atau 2 hari karena, saat ini di tengah laut lepas ada lagi musuh yang menunggu kedatangan rasnya nanti. Hehehe, agar mereka lebih cepat menyusul, aku akan membantu kalian mengurangi beban. Aku tahu kalian pasti akan memarahiku nanti jika tahu aku membantu kalian. Tapi ini juga demi kalian dan yang paling penting saat ini adalah, aku sangat lapar, kekeh Tulong mengelus perutnya berkali-kali. Wus, jejak Tulong menghilang lalu muncul di tengah laut, melihat jika mereka tidak keluar. Tulong merubah bentuknya ke wujud mode mengamuknya, yang memiliki wujud manusia namun tinggi 4 meter. Sret, tangan kanan Tulong memegangi sebuah pedang dengan gaya sedikit berbeda. Tulong memegang gagang pedang hanya pada ujungnya saja, walau begitu, pegangan Tulong sangat erat dan tidak bisa terlepas dari tangannya. Teknik pemusnah skala besar, naga pembantai sejati, teriak Tulong langsung menyeringai kejam. Walau teknik yang ia gunakan ini sedikit lebih kecil dari sebelumnya yang saat ia menggunakan tangan kiri. Tetap saja dampaknya cukup mengerikan, terlebih kekuatan Tulong saat ini telah meningkat pesat. Gelombang air seketika naik, semua makhluk air dari segala jenis sedikit ketakutan, sehingga memaksakan diri untuk keluar. Saat mereka keluar, sebuah naga yang terbuat dari bilah pedang Tulong, langsung menghantam mereka tanpa bisa menghindar. Duar, ledakan dahsyat seketika terdengar, hingga membuat kelompok Bai'an menghentikan langkah mereka, lalu melirik ke arah Tulong. Berandalan ini, gumam Bai'an menggelengkan kepala saat melihat aksi Tulong yang telah terpengaruh Duandu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sementara Goulong dan yang lainnya memasang wajah yang sangat jelek saat melihat aksi Tulong. Raja Sialan, aku menyesal memberikan tahtaku kepadamu,
teriak Goulong langsung menyumpah serapah Tulong dengan berbagai kata kasar. Ia juga mengutuk Tulong dengan amarah karena bagiannya selalu saja diambil. Kakak sialan, jika aku lebih kuat nanti maka aku akan menghajarmu. Bukan hanya Goulong, Gouhan juga mengancam Tulong dan mengutuknya bersama semua ras setengah naga raksasa yang lainnya. Untuk ras campuran naga kuno, kini tubuh mereka sedikit bergetar ketakutan saat melihat betapa mengerikannya serangan Raja Setengah Naga Raksasa. Ini, ucapan Shenlong terhenti saat para ras setengah naga raksasa kini mulai mengamuk dengan membabi buta, menyerang ras campuran naga kuno. Tulong di kejauhan tentu mendengar itu, karena pendengarannya sangat tajam dan peka. Aku akan menunggu di saat kalian menantang diriku, cepatlah kuat para maniak bertarung, ucap Tulong tersenyum tipis. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua, semoga para tetua terhibur. Jauhi bermain slot agar uang para tetua tetap aman di tempat yang benar, amin.